Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami anggota kelompok 6 yang beranggotakan Mbak Alfi Sadia, Mbak Rola Pinatika, dan Rais R. Ramadan yang akan membahas tentang filsafat Islam, pemikiran filsafat Islam dari Ibnu Miskawai. Biografi pemikiran filsafat Ibnu Maskawai. Ibnu Maskawai ini merupakan seorang filosof muslim yang memusatkan perhatiannya pada etika Islam. Dalam sejarah pemikiran Islam, Ibnu Maskawai ini dikenal sebagai intelektual muslim yang pertama kali merintis sebuah pemikiran di bidang filsafat akhlak. Bahkan, beliau ini juga dipercaya oleh pemerintah pada saat itu untuk mempelajari dan mendidik anak-anak pejabat pemerintah. Ibnu Miskawai ini lebih terkenal dalam bidang filsafat, yaitu karya-karyanya beliau yang sangat terkenal dari Ibnu Miskawai ialah yaitu berkenal dengan filsafat pendidikan dan akhlak. Oleh karena itu, maka sudah tak heran lagi dengan Ibnu Miskawai yang dikenal sebagai filsuf akhlak. Nama lengkap dari Ibnu Maskawai yaitu Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Maskawai. Beliau ini terlahir di kota Rai atau Iran pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi. Semasa hidupnya beliau ini banyak belajar berbagai ilmu dari banyak guru, seperti beliau belajar ilmu sejarah kepada Abu Bakar Ahmad Ibnu Kamil Al-Khodi. Kemudian beliau juga mempelajari filsafat kepada Ibnu Khamar yang merupakan seorang komentator terkenal mengenai filsafat Aristoteles. Kemudian beliau juga belajar ilmu kimia yaitu kepada Abu Thayyib. Dari perihal kemajusiannya, beliau ini sebelum Islam banyak dipersoalkan oleh beberapa peneliti seperti Juri Zirdan berpendapat bahwasannya beliau ini adalah Majusi lalu memeluk Islam. Kemudian Ibnu Maskawai ini juga diduga beraliran Syiah. Hal ini merujuk pada sebagian besar hidupnya digunakan untuk mengabdi kepada pemerintahan Al-Muhallabi atau wazirnya Pangeran Buwatihi yang bernama Mu'iz al-Daulah di Baghdad. Ibnu Maskawai terlahir dari keluarga Islam sebagaimana ayahnya yang bernama Muhammad. Dilihat dari segi pendidikan atau keahliannya beliau, Ibnu Maskawai ini banyak sekali keahlian yang dimiliki oleh beliau dari berbagai disiplin ilmu yang dimilikinya. Keahlian Ibnu Maskawai terhadap berbagai ilmu yang telah dibuktikan yaitu dari banyaknya karya tulis yang beliau terbitkan, baik itu berupa buku maupun artikel. Selain itu, Ibnu Maskawai ini juga sering melakukan hal yang baru untuk mendapatkan ilmu yang baru. Konsep ketuhanan menurut Ibnu Maskawai. Menurut Ibnu Maskawai, Tuhan adalah zat yang jelas atau tidak jelas. Menurut beliau dari segi jelas karena Tuhan adalah yang hak atau benar, sedangkan dari segi yang tidak jelas karena kelemahan akal kemanusiaan untuk menangkap keberadaan Tuhan serta banyaknya kendala kebedaan yang menutupinya. Lalu, tentu saja ketidaksamaan wujud tersebut manusia dengan wujud Tuhan seperti menjadi pembatas. Menurut beliau, entitas pertama yang memancar dari Tuhan adalah akal yang aktif, yaitu tanpa perantara sesuatu pun yang bersifat kekal, sempurna, dan tak berubah. Filsafat akhlak menurut Ibnu Miskawai. Dalam bahasa Arab, ada dua kosakata yang mirip, kholak dan khuluq. Keduanya menjadi sifat dasar manusia. Kedua kosakata ini hampir sama dalam pengucapan, tetapi memiliki makna yang berbeda. Kholak adalah gambaran fisik yang dapat dilihat, sementara khuluq adalah bersifat batini. Kata khuluq ini yang kemudian dijamakkan menjadi akhlak. Dari segi katanya, akhlak bisa disandingkan dengan istilah karakter, etika, dan moral. Dalam kitabnya Tadhib al-Akhlaq,
mendefinisikan akhlak sebagai sebuah sikap mental yang mempunyai daya dorong untuk berbuat sesuatu tanpa berpikir panjang dan tanpa diperhitungkan sebelumnya. Dengan kata lain, akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong timbulnya perbuatan secara spontan. Sikap jiwa ini terbagi menjadi dua. Ada yang berasal dari watak atau bawaan, dan ada pula yang berasal dari kebiasaan latihan. Dengan demikian, manusia dapat berusaha mengubah watak kejiwaan, pembawaan, fitrahnya yang tidak baik menjadi baik. Berdasarkan karya Ibnu Miskawayh, ada 3 tujuan pendidikan akhlak, yaitu 1. Mencetak tingkah laku manusia yang baik sehingga manusia itu dapat berperilaku terpuji dan sempurna sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia. 2. Mengangkat manusia dari derajat yang paling tercela. Yang ketiga, mengarahkan manusia menjadi manusia yang sempurna. Sedangkan akhlak dapat dibentuk melalui beberapa metode, yaitu 1. Metode taklim. Metode ini adalah melakukan transfer ilmu kepada seseorang, mengisi otak seseorang dengan pengetahuan yang berkenaan dengan baik dan buruk. Yang kedua, metode pembiasaan. Metode ini merupakan kelanjutan dari metode taklim. Melalui pembiasaan, seseorang tersebut akan tertanam kepadanya kebiasaan baik dan menjauhi kebiasaan buruk. Yang ketiga, metode latihan. Metode ini hampir sama dengan metode pembiasaan, hanya saja sudah ada unsur paksaan dari dalam diri sendiri untuk melaksanakan perbuatan baik. Yang keempat, metode mujahadah. Metode ini tumbuh dalam diri seseorang untuk melakukan perbuatan baik, dan dalam melakukan itu didorong oleh perjuangan batinnya. Konsep manusia menurut Ibnu Miskawayh. Manusia terdiri dari 2 komponen utama, yaitu 1. Jiwa atau ruh, yang kedua tubuh. Jiwa atau ruh. Jiwa manusia dianggap sebagai substansi imaterial. Ia memberikan kehidupan pada tubuh, menjadi pusat kesadaran, pikiran, dan perasaan. Ibnu Miskawayh menonjolkan kelebihan jiwa manusia dengan adanya kekuatan berpikir yang menjadi sumber pertimbangan tingkah laku yang selalu mengarah kepada kebaikan. Lebih jauh menurutnya, jiwa manusia ini mempunyai 3 kekuatan yang bertingkat-tingkat. Yang pertama, daya nafsu yang buruk. Yang kedua, daya berani yang sedang. Yang ketiga, daya berpikir yang baik. Komponen yang kedua yakni tubuh. Tubuh ialah substansi material fana dan bersifat fisik. Tubuh berfungsi sebagai wadah bagi jiwa dan memungkinkan interaksi manusia dengan dunia material. Hubungan antara tingkatan jiwa dan akhlak. Ibnu Miskawayh berpendapat bahwa akhlak seseorang sangat dipengaruhi oleh dominasi salah satu dari 3 tingkatan jiwa tersebut. Jika nafsu yang dominan, maka akhlak seseorang akan cenderung buruk. Sebaliknya, jika akal yang dominan, maka akhlak seseorang akan cenderung baik. Ibnu Miskawayh menekankan pentingnya manusia sebagai makhluk sosial, bahwa manusia ini membutuhkan interaksi dengan sesama untuk mencapai perkembangan yang optimal. Manusia memiliki potensi yang sangat besar untuk mencapai kesempurnaan. Potensi ini dapat dikembangkan melalui pendidikan, latihan, dan pengendalian diri.
Manusia sempurna dalam pandangan Ibnu Miskawai adalah manusia yang telah berhasil mengendalikan nafsu dan amarahnya, serta mengembangkan potensi akalnya secara maksimal. Manusia seperti ini hidup harmonis dengan dirinya sendiri, sesama manusia, dan Tuhan. Berikutnya, konsep jiwa dan moralitas. Ibnu Miskawai memulai pemikirannya dengan menyelami jiwa manusia. Ia berpendapat bahwa ilmu jiwa memiliki keutamaan dibandingkan ilmu lainnya, karena pemahaman tentang keadaan jiwa atau ahwal an-nafs merupakan pondasi untuk ilmu-ilmu lain seperti teologi dan logika. Ia meyakini bahwa manusia memiliki potensi untuk beretika yang dapat dicapai melalui usaha dan kebiasaan. Etika dan moralis menurut Ibnu Miskawai yang kedua adalah teori jalan tengah. Salah satu kontribusi utama Ibnu Miskawai adalah teori jalan tengah atau Nadhar Awsat yang menyatakan bahwa keutamaan akhlak terletak pada posisi tengah antara dua ekstrim. Misalnya, satu, ifah menjaga kesucian diri, berada di antara mengumbar nafsu dan mengabaikan nafsu. Yang kedua, ada syaja'ah atau keberanian, terletak antara pengecut dan nekat. Ketiga, ada al-hikmah, kebijaksanaan, berada di antara kebodohan dan kedunguan. Kalau ada al-adalah atau keadilan, juga menjadi bagian penting dari teorinya, yang dibagi menjadi keadilan alam, adat istiadat, dan keadilan Tuhan. Etika moralis menurut Ibnu Miskawai yang berikutnya adalah kebaikan dan kebahagiaan. Dalam pandangan Ibnu Miskawai, kebaikan adalah keadaan di mana seseorang mencapai kesempurnaan wujud. Ia membedakan antara kebaikan umum untuk semua manusia dan kebaikan khusus atau untuk individu. Kebahagiaan sejati berasal dari perkembangan jiwa menuju kehadirat Allah, bukan dari kebahagiaan materi yang bersifat sementara. Yang berikutnya ada penyakit moral. Ibnu Miskawai juga membahas penyakit moral seperti rasa takut dan sedih, yang menurutnya dapat diobati dengan filsafat. Ia menganggap bahwa uzlah atau memencilkan diri dari masyarakat tidak dapat memperbaiki masyarakat. Sebaliknya, interaksi sosial dan cinta kepada sesama manusia adalah kunci untuk mencapai keutamaan. Pemikiran filsafat Ibnu Miskawai yang berikutnya ada pengaruh pemikiran filsuf Yunani. Ibnu Miskawai adalah seorang filsuf muslim yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Yunani, terutama karya-karya dari Plato, Aristoteles, dan Zeno. Pengaruh ini terlihat jelas dalam berbagai aspek pemikirannya, terutama dalam integrasi ajaran agama serta bidang etika dan pendidikan. Pengaruh Plato dan Aristoteles. Ibnu Miskawai mengadopsi banyak ide dari kedua filsuf ini, terutama dalam hal konsep keutamaan dan moralitas. Ia mengintegrasikan gagasan Plato tentang dunia, ide, dan Aristoteles mengenai etika sebagai pencarian kebahagiaan melalui kebajikan. Dalam karyanya Tahdzib al-Akhlaq, ia merujuk pada konsep jalan tengah yang diusung Aristoteles, yaitu bahwa keutamaan terletak di antara dua ekstrim. Dari Zeno, Ibnu Miskawai mendapatkan pengaruh mengenai stoicisme yang menekankan pentingnya pengendalian diri dan ketenangan jiwa. Konsep ini sejalan dengan ajarannya tentang pemurnian batin dan kesempurnaan jiwa sebagai tujuan hidup manusia. Ada integrasi dengan ajaran Islam. Ibnu Miskawai tidak hanya menerima pengaruh dari filsafat Yunani, tetapi juga berusaha mengharmonisasikannya dengan ajaran Islam. Ia menggabungkan ide-ide filosofis ini dengan prinsip-prinsip moral yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya, ia menekankan pentingnya akhlak yang baik sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan sejati, yang merupakan tema sentral dalam banyak ajaran Islam. Berikutnya ada konsep pendidikan. Dalam hal pendidikan, Ibnu Miskawai menerapkan pendekatan yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Yunani. Ia percaya bahwa pendidikan harus berfokus pada pembentukan karakter dan akhlak. Ia mengadopsi metode pembiasaan dan peneladanan yang banyak ditemukan dalam tradisi pendidikan Yunani untuk membentuk individu yang beretika baik. Tujuan pendidikan menurutnya adalah untuk menciptakan individu yang memiliki sikap batin yang baik, sehingga secara otomatis akan melakukan perbuatan yang baik.
Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.